Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel privat Alfaiz. Breng, tereng. Halo teman-teman, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan CPNS tahun 2021. Materi apa kira-kira? Ya, betul sekali, yaitu kita akan membahas materi tentang TKP HOTS. Sekarang saatnya kalian siapin alat tulis kalian dan bersiaplah kita belajar bareng-bareng. Soal nomor 1, siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah. Ditambah lagi typo nih. Cuaca yang saat itu panas. Apa yang kira-kira Anda lakukan? Kira-kira teman-teman jawab yang mana? Silahkan aku beri waktu sekitar beberapa detik saja untuk menjawab. Oke, silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya teman-teman. Pause videonya nggak masalah kalau kalian memang belum mengerti dengan maksud soalnya. Oke, sudah, kita cek bareng-bareng ya. Nah, kata kuncinya yang pertama, kita lagi liburan di suatu tempat hiburan dan pengunjungnya sangat ramai. Ini sangat ramai. Pada saat pembelian tiket, itu antriannya sangat panjang dan kita melihat ibu-ibu sedang hamil mengantri di belakang kita selang 10 antrian ya, mengantri. Oke. Nah, dan ibu tersebut tuh kelihatan sangat lelah. Cuacanya juga panas. Nah, maka sebaiknya yang mana kita lakukan? Yang A, meminta ibu tersebut mengambil antrian Anda. Coba logikain coba. Kita lagi antri, kita juga pengen masuk ke ruang hiburan tersebut gitu. Lagi antri, ada ibu, Bu, sini Bu, ambil antrian saya tak balik itu. Nah, gimana teman-teman? Ya kayak kurang tepat ya, masa kita balik ya antriannya dikasih ke orang. Sedangkan kita juga pengen masuk ke situ kan. Nah, maka A ini kurang tepat, mengorbankan antrian kita ya. Akhirnya kita nggak jadi liburan ya kan. Yang B, meminta ibu tersebut untuk pindah ke antrian di depan Anda. Coba, Bu, sini Bu, pindah depan saya Bu. Kira-kira yang di belakang saya marah-marah nggak teman-teman ya? Ini seenaknya sendiri, siapa yang punya antrian ini siapa? Masa ibu-ibu seenaknya ditaruh di depan kita ya kan? Pasti yang di belakang kita jelas ngamuk-ngamuk gitu. Maka yang B salah. Yang C, bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Mungkin aja kan kita tukeran. Bu, sini Bu, tukeran saya ngambil di posisi ibu aja. Kan gak merugikan orang lain. Tapi kalau poin B tadi jelas merugikan orang lain karena dia pindah di depan kita, ya kan? Nah, yang C ini nggak merugikan orang lain dan kita berkorban untuk ibu tersebut. Bagus, kita simpan. D, antri seperti biasa karena kondisi antri sangat panjang. Ini juga bagus, tetapi nggak menyelesaikan masalah yang terdapat di soalnya kan. Bagus juga D. Kemungkinan D ini poinnya 4. Dan E, menyuruh ibu tersebut antri di dekat Anda. Jelas masih merugikan orang lain. Maka jawaban yang paling efektif, yang paling tepat, yaitu yang mana? Betul sekali, yaitu yang C. Di privat Alfaiz biasanya nomor 1. Tuh. Jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Oke, teman-teman, coba kita lihat poin-poinnya ya. Silahkan teman-teman catat. Oke, ini poinnya 3, 1, 5, 4, 2. Sekarang kalian siap ya kerjaan soal berikutnya. Nanti kalian cek poin kalian dapat berapa dari semua soal yang aku berikan. Nanti tulis di kolom komentar ya. Kita coba soal nomor 2. Apabila Anda dengan tidak sengaja merusak salah satu fasilitas perusahaan yang sebenarnya itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya. Mungkin saat itu sedikit kesialan sedang berpihak dan pada saat yang bersamaan juga ya, kebetulan pemimpin Anda mengetahui secara langsung menyaksikan hal tersebut. Kita ngerusakin gitu. Karena beliau berada di depan Anda, maka sikap Anda adalah apa nih? Kita nggak sengaja loh ngerusakin barang atau alat-alat yang ada di kantor dan di situ ada bos kita dan kita sebenarnya nggak sengaja gitu. Dan barang di situ katanya udah rusak ya. Kita lihat nih. Yang A, spontan berbicara dengan atasan menjelaskan bahwa itu sudah rusak dan rapuh. Wah, ini
udah rusak loh Pak, jadi nggak sengaja gue Pak. Nah ya, oke, kayaknya kurang tepat ya teman-teman ya. Kita skip dulu aja deh yang A ini kurang tepat. Yang A, spontan berbicara sendiri. Duh, saya mengira ini sudah rapuh. Aduh, aku wis rapuh iki. Nah, ada bosnya di depan situ. Ya, kayaknya ini kurang tepat juga teman-teman ya. Dengan maksud bosnya supaya memahaminya gitu kan. Wah, nggak tepat ini. Yang C, langsung refleks berbicara sendiri dengan kata-kata yang sopan dan atasan Anda memahaminya. Waduh, wah rusak toh alat-alat iki. Nah, apakah seperti itu ya? Kayaknya juga kurang tepat teman-teman. Oke, yang C juga enggak ya. Yang D, langsung berbicara kepada atasan meminta maaf ya. Pak, mohon maaf Pak, ini alatnya rusak. Dijelasin habis itu kan, dijelaskan sama dia. Bagus nih, yang D kita simpen ya. Yang E, langsung berbicara kepada atasan meminta maaf. Mirip dengan yang D, menjelaskan dan langsung ingin menggantinya. Nah, kata langsung ingin menggantinya dengan yang baru, ini menurutku juga bermasalah. Siapa tahu alat yang dirusaknya itu harganya jauh lebih mahal daripada gajinya selama ini. Maka ini juga bukan solusi yang terbaik teman-teman ya. Jawabannya yang mana nih? Jawabannya pasti D. Minta maaf dan menjelaskannya. Kita lihat poin kalian nih, dapat berapa ya kira-kira? Oke, ini poin-poinnya gimana kira-kira? Puas dengan jawaban kalian? Masih semangat tentunya ya untuk mengerjakan soal berikutnya. Kita lanjut ya ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sebagai seorang ASN kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, maraknya berita dan informasi hoax di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi hal ini adalah Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan baik-baik ini, soalnya ini agak-agak sulit sedikit ya. Yang pertama, kita membatasi penggunaan media sosial untuk hal-hal yang penting saja. Kadang menurutku ini kurang tepat ya. Nah, nih, gimana nih menurut teman-teman nih? Coba deh teman-teman kerjain dulu nih. Aku belum memberi kesempatan ya, malah aku udah mau bahas aja. Teman-teman coba kerjain dulu nih. Jawaban kalian yang mana? Tulis di kolom komentar. Sambil menunggu, cek kamera dulu, kameranya aman. Oke, sudah ya. Nah, kita kembali ke soal nomor 3, membatasi penggunaan media sosial dengan hal-hal yang penting saja. Siapa tahu hal yang nggak penting itu ternyata hal penting. Nah, kita kan tidak tahu nih. Siapa tahu hal yang nggak penting itu menjadi hiburan buat kita kan. Kayaknya yang A ini bukan solusi terbaik, walaupun A ini ya baik ya teman-teman ya. Oke, kita simpan aja deh yang A. Siapa tahu nggak ada yang baik ya selain A ya. Yang B, mengenali sumber berita akurat dan tidak. Nah, ini penting. Karena siapa tahu yang kita dapat beritanya itu hoax atau ternyata bukan. Nah, makanya kita harus mengenali dia akurat atau tidak. Bagus nih, yang B. Yang C, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Kayaknya judul nggak selamanya judul itu mewakili isinya kan. Kayaknya kurang tepat yang C ini. Yang D, membaca saja kemudian tidak mengambil pusing. Ini juga kurang tepat. Yang E, membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Jawaban kayaknya antara yang A jelas salah ya tadi ya. Salah ini kayaknya udah kalah dengan B atau E. Mungkin poin 4 sama 5 terletak di B sama E. Tapi mana ya poin 5-nya? Apa kita membaca semua informasi secara lengkap, semuanya kita baca? Atau kita kenali dulu itu akurat atau enggaknya gitu? Menurutku lebih efektif kita kenali aja ya yang lebih akurat atau enggak, daripada kita baca semuanya kita baca ternyata enggak akurat ya kan. Maka sebaiknya yang paling efektif dan yang paling tepat adalah yang mana? Ya, tepat sekali. Yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidak. Oke, kita lihat poin teman-teman. Dapat berapa ya kira-kira? Oke, ini poinnya 3, 5, 2, 1, 4. Selamat yang benar. Yang belum beruntung, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian perusahaan saya pun memberi arahan seperti itu kepada karyawan. Sebagai karyawan, kita nih sebagai karyawan nih, kira-kira yang mana jawabannya? Silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar. Jawabannya yang mana? Kita tunggu.
Oke, jawabannya mana nih? Kira-kira masih ditunggu jawaban dari teman-teman. Oke. Yang A, yang B, atau yang C, kita tungguin ya. Oke, semoga teman-teman yang belajar di channel ini bisa keterima ya di CPNS 2021, ataupun teman-teman juga bisa lulus di sekolah kedinasan yang kalian tuju ya. Amin. Oke, sudah teman-teman, kita bahas saja. Nah, di soal ini kita suruh mengirit dari penggunaan kertas. Maka A, menggunakan email untuk mengirim surat. Jelas ini solutif nih, bagus nih ya. Simpan. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melawan kegiatan perusahaan secara online. Bagus sih, cuman kegiatan secara online itu juga bisa mengirit kertas ya. Juga ya, ini bagus juga sih. Oke ya. Yang C, memberi arahan kepada karyawan. Kita ini karyawan, malah memberi arahan kepada karyawan. Lah bosnya kemana gitu kan? Wih, karyawan-karyawan semua irit kertas ya. Lah malah nanti temennya ngamuk gitu kan. Ini siapa sih karyawan nyuruh-nyuruh karyawan gitu. Nah, kurang tepat seperti yang ini, yang C. Yang D, memilih mana kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas, karena saya harus inovatif. Bagus ini. Jadi dia memilih mana aja kegiatan, bisa aja dari mengirim surat menggunakan email, ataupun dia menggunakan nggak perlu nyebar-nyebar brosur gitu kan, dia menggunakan media sosial. Intinya dia memilih kegiatan-kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Berarti banyak yang nggak cuma mengirim email saja. Berarti yang D ini lebih bagus daripada yang A. Berarti A-nya ini bakal kalah nih dengan yang D. Yang E, memberi balasan kepada pemerintah. Lah, kok kita malah memberi balasan gitu? Ini juga kurang tepat deh. Teman-teman udah tahu nih jawaban yang paling tepat dan paling besar poinnya. Yang mana nih kira-kira? Ya, tepat sekali. Nomor 4 jawabannya, yang D. Oke, selamat yang benar. Kita lihat poinnya teman-teman. Oke, ini poinnya nih untuk soal nomor 4. Selamat buat kalian yang benar. Buat yang belum benar, nggak apa-apa, jangan menyerah. Aku masih punya satu soal lagi sepertinya, atau 2 soal lagi ya. Cek yuk ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Teman dekat Anda menggugah video kekerasan di media sosial pribadinya. Apa yang Anda akan lakukan nih kira-kira? Apa nih? Teman kita loh, teman dekat kita, ya, teman akrab nih. Silakan teman-teman kerjakan dulu, boleh silakan. Kira-kira jawabannya yang mana? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke, masih ditunggu. Oke, dapat jawabannya. Kita lihat kalau sudah dapat jawabannya. Ya, kita lihat ya teman-teman ya. Kata kuncinya ini teman dekat, menggugah video kekerasan di media pribadinya. Maka Anda yang sebagai temannya ngapain nih kira-kira? Oke, kita lihat. Menulis komentar di sosial medianya, menulis di komentar. Kita mau negor kan, sebagai teman tuh harus menegur dong ya. Tapi kalau di komentar mungkin dilihat orang kan, kayak kurang tepat menegur langsung dan dilihat orang-orang gitu. Kayaknya lebih baik kita menegurnya ya langsung 4 mata saja gitu ya. Maka ini kurang baik ya. Memberitahunya secara langsung mengunggah video kekerasan adalah etika yang buruk. Nah, ini bagus secara langsung supaya nggak terjadi salah paham. Bagus, simpan jawabannya. Menulis di wall sosial medianya. Di wall ini berarti langsung orang-orang lainnya bisa ngeliat kan. Ini kurang tepat ini. Yang D, mempertimbangkan untuk tidak memfollow. Untuk tidak memfollow teman dekat. Kalian teman dekatku kan? Semoga kalian memfollow ya Instagram Febrian Faiz ya. Oke, di situ banyak konten-konten menarik loh seputar CPNS ataupun sekolah kedinasan, bahkan UTBK juga ada, lengkap pokoknya ya. Cek aja deh di Instagram Febri Irwan Faiz. Oke deh, yang D ini kayak kurang tepat. Dan yang E tidak ada urusan dengan saya, padahal ini jelas teman dekatnya. Paham ya teman-teman ya? Jawabannya yang mana kira-kira? Ya, jawabannya yang B. Oke. Yuk kita lihat ya, nomor 5 ini poinnya yang paling besar. Kita lihat yaitu yang B ya, betul ya. Yang A-nya itu poinnya 4 teman-teman ya. Aman untuk soal nomor 5. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Semangat. Soal nomor 6. Anda melihat seorang balita menyeberang jalan di keramaian orang. Padahal Anda sudah telat 5 menit untuk hadir di rapat kantor. Apa yang Anda lakukan ketika melihat balita tersebut? Silakan teman-teman, yang mana nih? Apa membantu menyeberang jalan? Tidak apa telat ke kantor bertambah lama, yang penting membantu nyebrang dan mengantarkannya ke kantor polisi? Atau C, acuh tak acuh dengan balita karena mungkin kita sudah telat?
Yang D, mengamankan balita ke kantor Anda. Atau yang E, membawanya ke tempat penitipan anak. Silahkan jawab dulu di kolom komentar ya, biar kita tahu kemampuan teman-teman kalau teman-teman ikut menjawab di kolom komentarnya. Oke, berapa nih kira-kira jawabannya? Kita lihat aja. Oke, jawaban teman-teman yang mana? Yuk, yang A. Kita cari kuncinya dulu deh. Anda melihat balita menyeberang jalan di keramaian kota. Kita telat 5 menit ya. Oke, yang A, membantu menyeberang jalan, kemudian berburu-buru langsung kantor. Bagus. Kenapa kita membantu? Kita peduli dengan orang lain, ya kan? Siapa tahu kalau kita nggak tolong anak itu mungkin bisa celaka, ya kan? Maka A ini bagus. Yang B, tidak apa, telat ke kantor bertambah lama, yang penting kita bantu. Ini bagus. Tetapi ada kata-kata mengantarkan ke kantor polisi terdekat. Siapa tahu anaknya cuma pengen nyebrang. Kalau kita bawa kantor polisi, nanti orang tuanya nyariin, anak saya kemana? Kan kasihan ya orang tuanya nyariin kan ya. Maka ini juga kurang tepat. Apalagi C, acuh tak acuh, gak peduli. Wah, ada anak kecil, biarin aja lah, udah telat, ngegas aja ya sampai keluar asap motornya. Nah, ini juga kurang tepat. Yang D, mengamankan balita tersebut ke kantor. Ini juga malah tambah masalah, udah telat malah bawa anak orang ke kantor, juga nggak tepat ya. Yang E, membawanya ke tempat penitipan anak. Dan tidak apa, telat, yang penting balita aman. Tuh kan nanti mamanya atau ibunya atau orang tuanya nyariin, ya kasihan toh ya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Aman ya? Oke, soal berikutnya. Kita cek dulu deh poinnya. Lupa sampean. Nah, ini poinnya. Nah, silakan nomor 6. 6, 4, 1, 2, 3. Selamat yang dapat poin maksimal terus. Kita lanjut ke soal tugas nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini adalah soal tugas di rumah yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan dan jawab di kolom komentar atau kirimkan jawaban kalian di Instagramku, yaitu Febri Irawan Faiz. Di situ ada konten-konten menarik seputar CPNS 2021 dan soal kedinasan. Silahkan teman-teman cek aja, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel pendidikan ini untuk terus berkarya. Caranya klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.